Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 eh, akan membawakan materi tentang menilai efektivitas strategi pemasaran dalam advertorial. Nah, di kelompok 3 ini, saya jelas tidak sendiri. Saya juga ditemani rekan-rekan saya, yaitu ada Rasya, Eki, Naura, dan juga Syifa Mutia. Nah, di dalam materi kali ini, kita juga memiliki beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian advertorial, sifat advertorial, teknik persuasi yang digunakan, ketepatan target audiens, kemampuan membentuk opini publik, analisis teks advertorial, dan juga kesimpulan. Nah, di sini kita akan langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama yaitu ada pengertian. Advertorial adalah iklan perusahaan yang dibuat seperti layaknya berita dengan gaya bahasa jurnalistik, sehingga bobot promosinya tidak begitu nampak terlihat oleh pembaca, sehingga pembaca merasa tidak dipaksa oleh iklan dan sebagai penerjemah dari produk, jasa atau kegiatan tersebut. Nah, jadi si advertorial ini itu tuh adalah salah satu bentuk iklan yang dikemasnya menyerupai artikel atau berita sehingga terlihat lebih informatif dan tidak terlalu menonjolkan unsur promosi seperti itu. Nah, dan juga advertorial ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk atau jasa baru, membangun citra perusahaan, memberikan edukasi kepada masyarakat, menarik minat konsumen secara tidak langsung, dan juga membentuk opini publik terhadap suatu produk atau layanan. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua di sini ada sifat-sifat dari si advertorial ini. Nah, advertorial ini memiliki 8 sifat. Yang pertama adalah informatif. Nah, jadi si advertorial itu kegiatan. Informasi yang diberikan biasanya berupa fungsi, manfaat, keunggulan, hingga cara penggunaan. Lalu yang kedua ada eksplanatif. Nah, advertorial secara eksplanatif ini bersifat menjelaskan lebih rinci agar pembaca itu memahami topik yang dibahas. Nah, penjelasannya juga harus dibuat secara sistematis sehingga mudah dipahami. Nah, terus sifat yang ketiga yaitu interpretif. Nah, advertorial sering memberikan sudut pandang tertentu terhadap suatu masalah atau kebutuhan masyarakat, lalu mengaitkannya dengan produk yang sedang dipromosikan. Nah, terus sifat yang keempat ada persuasif. Nah, bisa dibilang persuasif ini adalah sifat utama dari si advertorial ini, yaitu untuk mempengaruhi pembaca agar tertarik mencoba, membeli, atau bahkan menggunakan produk tanpa terasa dipaksa. Seperti itu. Lalu untuk ciri yang kelima ada influentif. Nah, advertorial itu harus mampu membentuk opini dan juga mempengaruhi pola pikir pembaca terhadap suatu produk atau merek. Nah, terus sifat yang keenam ada memuji. Nah, si advertorial ini umumnya menonjolkan kelebihan atau nilai positif dari produk, jasa maupun perusahaan. Namun,
Ujian dalam advertorial biasanya dibuat lebih halus dibandingkan iklan biasa agar tetap terlihat objektif. Nah, sifat yang ketujuh ada argumentatif. Nah, advertorial seringkali dilengkapi dengan alasan, data, fakta, dan juga bukti untuk memperkuat isi promosi sehingga lebih meyakinkan. Karena dengan adanya si argumentasi, pembaca lebih percaya terhadap informasi yang diberikan. Nah, lalu sifat yang terakhir ada eksploratif. Nah, advertorial ini harus mampu menggali informasi lebih dalam mengenai suatu topik sehingga pembahasannya itu terasa lebih luas dan juga lebih detail. Jadi tidak hanya fokus pada produk, tapi ada membahas juga tentang latar belakang masalahnya, kebutuhan masyarakatnya seperti apa, trennya bagaimana, dan juga menawarkan solusi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pemateri yang selanjutnya saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai teknik persuasi yang digunakan. Ada tiga teknik persuasi yang digunakan. Yang pertama itu ada etos, kedua ada patos, ketiga ada logos. Nah, etos adalah teknik persuasi yang menekankan kredibilitas sumber informasi dalam advertorial. Etos biasanya ditampilkan melalui tokoh ahli, influencer, dokter, atau testimoni pengguna yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan terhadap produk. Contohnya, pada produk kesehatan, advertorial ini sering menghadirkan dokter atau ahli gizi untuk menjelaskan manfaat produk. Hal ini bertujuan agar pembaca merasa yakin bahwa informasi yang diberikan dapat dipercaya. Pada produk kecantikan, penggunaan beauty influencer ini atau artis terkenal juga menjadi bentuk etos karena audiens cenderung percaya pada figur publik yang dianggap berpengalaman. Teknik etos ini penting teman-teman karena kepercayaan merupakan faktor utama dalam keputusan konsumen. Semakin tinggi kredibilitas penyampai pesan, semakin besar juga kemungkinan audiens menerima pesan tersebut. Kemudian yang kedua di sini ada patos, yaitu teknik persuasi yang memanfaatkan emosi audiens. Advertorial sering menggunakan cerita menyentuh, visual menarik, atau kalimat yang membangkitkan rasa bahagia, percaya diri, takut, sedih, maupun harapan. Contohnya, produk kecantikan sering menampilkan narasi tentang perempuan yang menjadi lebih percaya diri setelah menggunakan produk tertentu. Sementara itu, produk kesehatan biasanya menggunakan rasa khawatir terhadap penyakit untuk mendorong audiens membeli produk. Nah, teknik patos ini efektif karena emosi dapat mempengaruhi keputusan pembelian secara cepat. Audiens seringkali membeli produk bukan hanya karena kebutuhan logis, tetapi juga karena dorongan emosional. Yang ketiga di sini ada logos, yaitu teknik persuasi yang menekankan penggunaan data, fakta, bukti ilmiah, atau penjelasan rasional. Dalam advertorial, logos dapat berupa hasil penelitian, persentase keberhasilan produk, kandungan bahan aktif, atau perbandingan kualitas produk. Sebagai contoh, advertorial produk kesehatan sering menyertakan hasil uji lab atau kandungan vitamin yang terbukti secara ilmiah. Nah, produk teknologi juga biasanya menggunakan spesifikasi dan data performa untuk meyakinkan konsumen. Jadi, teknik logos ini bertujuan untuk membuat audiens merasa bahwa keputusan ini keputusan membeli produk ini didasarkan pada pertimbangan logis bukan sekedar emosi. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas mengenai ketepatan target audiens. Ada 4, yaitu yang pertama di sini usia audiens, yaitu bahasa dan gaya penyampaian advertorial harus disesuaikan dengan usia target pembaca. Produk untuk remaja biasanya menggunakan bahasa santai, tren populer, dan visual menarik. Sebaliknya, produk untuk orang dewasa lebih banyak menggunakan bahasa formal dan informatif.
Contohnya, advertorial skincare remaja menggunakan istilah populer seperti glowing, fresh, atau percaya diri. Sedangkan produk kesehatan lansia menggunakan penjelasan yang lebih serius dan ilmiah. Kedua, kebutuhan konsumen. Advertorial ini sangat efektif karena mampu menjawab kebutuhan audiens. Jika konsumen membutuhkan solusi untuk kulit berjerawat, maka isi advertorial harus fokus pada manfaat produk untuk mengatasi masalah tersebut. Semakin relevan isi advertorial dengan kebutuhan pembaca, semakin besar juga peluang audiens ini untuk tertarik terhadap produk. Kemudian yang ketiga di sini ada gaya hidup. Advertorial juga harus sesuai dengan gaya hidup target pasar. Produk olahraga biasanya ditunjukkan kepada audiens aktif dan sehat, sedangkan produk kecantikan premium ditunjukkan kepada konsumen yang memperhatikan penampilan dan tren. Penyesuaian gaya hidup membuat audiens ini merasa bahwa produk tersebut cocok dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat, di sini ada minat pembaca. Minat audiens juga mempengaruhi strategi bahasa dan media yang digunakan. Generasi muda lebih tertarik pada advertorial di media sosial dengan visual kreatif dan bahasa ringan. Sedangkan kalangan profesional lebih tertarik pada artikel informatif dan data yang jelas. Karena itu, pemilihan media dan gaya bahasa juga menjadi bagian penting dalam menentukan efektivitas advertorial. Seperti berikut contoh, di sini ada yang pertama, produk kecantikan ini biasanya menggunakan bahasa yang dekat dengan remaja dan perempuan muda. Produk kesehatan menggunakan pendekatan ilmiah agar dipercaya masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih ya Iki. Eh, untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya juga ya. Eh, Tunggu sebelumnya dulu. Baik, kali ini materi kemampuan membentuk opini publik. Nah, jika tutorial ini berhasil, dampaknya sendiri akan meliputi memiliki beberapa dampak. Jadi, sebagai di mana yang pertama adalah masyarakat menjadi percaya. Nah, jika tutorial ini berhasil, maka akan membuat masyarakat merasa bahwa informasi yang diberikan akan meyakinkan, masuk akal, dan relevan. Karena di tempat seperti artikel ataupun berita, pembaca juga akan sering merasa bahwa pesannya ini lebih alami dibandingkan iklan-iklan biasa. Nah, sebagai contoh, sebuah advertorial tentang produk kesehatan menjelaskan manfaat produk dengan data, testimoni, dan juga bahasa yang edukatif. Akibatnya, masyarakat mulai percaya bahwa produk ini memang berkualitas. Apa yang menjadi dampaknya? Dampaknya sendiri akan menimbulkan kepercayaan terhadap produk menjadi meningkat, lalu konsumen juga lebih yakin untuk mencoba, lalu ada informasi yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada citra merek yang meningkat. Nah, jika advertorial ini dapat membantu membangun kesan positif terhadap suatu merek ataupun perusahaan. Merek sendiri bisa terlihat lebih profesional, lebih terpercaya, dan juga lebih peduli terhadap konsumen. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membuat advertorial tentang program lingkungan yang mereka jalankan. Publik sendiri akan melihat bahwa perusahaan itu sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap sosial. Apa dampaknya? Dampaknya, maka nama merek akan lebih dikenal, lalu reputasi perusahaan juga akan membaik. Begitu juga dengan konsumen yang akan menghargai merek tersebut. Untuk di ketiga ada minat membeli yang menjadi bertambah. Nah, ketika masyarakat sudah mulai percaya terhadap suatu iklan ataupun advertorial dan memiliki kesan positif, biasanya rasa ingin membeli juga akan meningkat. Nah, advertorial sendiri sering menjelaskan keunggulan produk, memberi solusi atas masalah konsumen, dan juga membuat produk terlihat lebih menarik. Sebagai contoh, advertorial smartphone yang menjelaskan kamera canggih dan juga baterai yang tahan lama dapat membuat pembaca tertarik untuk membeli produk tersebut. Apa dampaknya? Yaitu
penjualan meningkat, konsumen bertambah dan juga lebih diminati di pasar. Baik. Keempat, ada opini publik yang positif. Advertorial ini juga dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu produk, tokoh, ataupun organisasi, ataupun itu tertentu. Nah, jika si advertorial ini berhasil menyentuh emosi dan logika publik, maka masyarakat akan memiliki opini yang jauh lebih baik. Sebagai contoh, advertorial tentang perusahaan yang membantu bencana. Ini dapat membuat masyarakat memandang suatu perusahaan tersebut lebih positif. Dampaknya, dukungan dari masyarakat meningkat, lalu kritik negatif juga berkurang tajam, lalu hubungan dengan publik jauh lebih baik. Nah, cara simpulan singkatnya, jika advertorial berhasil, maka masyarakat akan percaya setelah merek naik, minat pembeli bertambah, dan juga opini publik menjadi positif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih ya, Rasya sudah menyampaikan materinya. Nah, untuk eh, materi selanjutnya, saya serahkan langsung kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis teks advertorial. Nah, analisis pertama ini kita menggunakan analisis teknik persuasi. Di sini kami mengambil contoh pada teks advertorial pada Wardah ya, brand Wardah. Yang pertama kita analisis melalui ethos. Ethos ini yaitu teknik persuasi yang mengandalkan kredibilitas, reputasi, dan keahlian pembicara atau merek untuk menumbuhkan rasa percaya. Nah, di sini terdapat sebuah kalimat ya, salah satu kalimat yang mendukung bahwa di sini tuh mereka membangun kepercayaannya melalui skala pakar global dan angka yang fantastis untuk menunjukkan profesionalisme brand. Nah, dengan menampilkan angka-angka yang besar dan jaringan global, Wardah ingin menunjukkan bahwa mereka adalah merek yang profesional dan ahli di bidangnya. Dengan kalimat tersebut, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis artikel tersebut yaitu ingin disampaikan bahwa Anda bisa percaya pada produk kami karena kami dibuat oleh para ahli di seluruh dunia. Selanjutnya, kita masuk pada teknik persuasi patos. Patos yaitu teknik persuasi yang berusaha menyentuh sisi emosional, perasaan, dan simpati audiens. Di sini juga ada kalimat yang mendukung bahwa ini tuh termasuk ke dalam patos, karena dalam kalimat ini tuh menyentuh sisi emosional audiens agar merasa dihargai dan berdaya, sehingga tercipta ikatan batin antara konsumen dengan gerakan Wardah. Nah, Wardah tidak menjual produk secara langsung di sini, melainkan menjual sebagai wanita. Selanjutnya, baik, di sini terakhir menganalisis menggunakan teknik persuasi yaitu logos. Logos ini yaitu teknik persuasi yang menggunakan logika, data, bukti ilmiah, dan fakta yang masuk akal. Di sini ada kalimat pendukungnya. Dan kalimat tersebut memberikan alasan rasional bahwa produk ini aman, berkualitas secara sains, dan sesuai dengan prinsip religinya yaitu halal. Nah, ini adalah alasan-alasan rasional mengapa konsumen harus membeli produk tersebut. Fakta tentang keamanan klinis dan sertifikasi halal memberikan bukti konkret bahwa produk tersebut berkualitas. Pesan yang ingin disampaikan yaitu produk kami secara ilmiah terbukti bagus dan aman digunakan. Nah, dengan ketiga analisis tadi, itu menunjukkan bahwa strategi advertorial Wardah ini sangat lengkap karena yang pertama membangun kepercayaan melalui pakar atau etos, yang kedua membangun ikatan emosional melalui semangat pemberdayaan wanita, itu termasuk ke dalam patos, dan yang terakhir yaitu membangun
keyakinan rasional melalui data penelitian dan dijamin halal. Ini termasuk ke dalam logos. Nah, ketiga unsur ini tuh digabungkan untuk memengaruhi masyarakat agar memiliki pandangan positif dan minat beli yang tinggi terhadap produk Wardah. Sekian, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Siva sudah menyampaikan materinya. Lalu eh, untuk materi selanjutnya saya serahkan langsung kepada. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada pada bagian analisis teks advertorial, bagian ketepatan target audience. Pada poin ini dijelaskan eh, bahwa advertorial harus menyesuaikan dengan usia target pembacanya, karena setiap kelompok usia punya cara berpikir dan ketertarikan yang berbeda. Misalnya, seperti yang Teh Eki jelaskan sebelumnya, kalau targetnya remaja, biasanya bahasa yang digunakan lebih santai, ringan, dan mengikuti tren supaya terasa lebih dekat dengan kehidupan mereka. Yang berikutnya, kebutuhan konsumen. Selain menyesuaikan usia, advertorial juga harus memahami kebutuhan konsumennya. Jadi, isi promosi tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga memberikan solusi. Contohnya, jika konsumsi produk yang aman dan nyaman, maka advertorial akan menonjolkan kualitas dan keamanan produk tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Teh Syifa, dengan menonjolkan sertifikat halalnya pada produk Wardah. Yang berikutnya, gaya hidup. Gaya hidup ini buat supaya pembaca merasa produk itu cocok aktivitas sehari-hari mereka. Misalnya, untuk orang yang aktif dan sibuk, produk akan digambarkan sebagai sesuatu yang praktis dan mendukung kegiatan mereka. Yang terakhir, sesuai dengan minat pembaca. Nah, di advertorial ini harus menyesuaikan dengan minat pembacanya supaya orang tertarik membaca sampai selesai. Contohnya, sekarang banyak orang yang suka konten yang inspiratif atau relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, si advertorial ini dibuat lebih menarik dan tidak terasa seperti iklan biasa. Selanjutnya, yang terakhir, analisis teks advertorial melalui kemampuan membentuk opini publik. Yang pertama, membangun kepercayaan. Advertorial dikemas seperti berita sehingga informasi terasa lebih meyakinkan bagi pembaca. Advertorial biasanya membangun kepercayaan karena cara penyampaiannya dibuat seperti artikel atau berita. Jadi pembaca merasa informasi yang diberikan akan lebih alami dan tidak terlalu memaksakan untuk membeli produk. Yang berikutnya, membentuk citra positif. Penggunaan bahasa persuasif membantu menciptakan kesan baik terhadap produk atau merek. Selain itu, penggunaan bahasa yang persuasif juga dibentuk untuk membangun suatu brand. Misalnya, sebuah produk dibuat untuk terlihat modern, terpercaya, atau peduli terhadap konsumennya, sehingga masyarakat punya pandangan yang pada merek tersebut. Yang terakhir, meningkatkan minat konsumen. Data, fakta, dan testimoni membuat pembaca lebih percaya membaca artikel produk. Kalau advertorial dilengkapi, pembaca menjadi lebih yakin dan penasaran untuk mencoba produknya, karena ada bukti yang kuat supaya produk tersebut terlihat lebih meyakinkan. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke Oke, baik ya. Di sini kita juga langsung saja simpulkan dari materi yang telah kami buat yang akan dibacakan oleh Rasya. Baik, terima kasih kepada saudara Tony. Di sini kita akan langsung saja masuk pada kesimpulan di mana advertorial adalah strategi pemasaran yang dikemas seperti berita agar lebih menarik pembaca.
teknik persuasi dalam advertorial ini dapat membangun kepercayaan dan juga minat konsumen. Karena itu, advertorial efektif untuk membentuk opini terhadap produk ataupun merek. Keberhasilan advertorial juga dipengaruhi oleh ketepatan target audiens, atau lebih tepatnya advertorial ini dapat membentuk opini publik yang positif terhadap suatu merek ataupun produk. Oleh karena itu, advertorial menjadi media promosi yang efektif dalam dunia pemasaran. Oke, baik. Eh, Sekian yang dapat kelompok kami paparkan ya untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disampaikan oleh kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.